Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang bunyi, yaitu meliputi sifat, jenis, dan macam-macamnya. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi itu ditimbulkan oleh benda-benda yang dapat bergetar. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Bunyi dapat merambat karena adanya medium perambatan. Nah, bunyi dapat merambat dalam medium padat, cair, maupun gas. Nah, inilah tabel cepat rambat bunyi pada berbagai medium. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bunyi merambat yang paling baik adalah pada zat padat. Selain medium, cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh suhu dari lingkungannya. Semakin tinggi suhu di udara, semakin besar cepat rambat bunyi di udara. Nah, bunyi itu dapat didengar bila ada sumber bunyi, kemudian ada medium atau zat perantaranya, dan yang terakhir ada pendengar. Nah, inilah sifat-sifat bunyi secara umum. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibedakan menjadi 3 jenis loh. Yang pertama, infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, pada bunyi ini dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah ultrasonik. Nah, pada bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Pada bunyi ultrasonik ini, yang dapat mendengar hanyalah lumba-lumba dan kelelawar. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal ini. Telinga manusia normal mampu mendengar bunyi yang memiliki frekuensi titik-titik Hz. Ya, jawabannya adalah yang C, antara 20 sampai 20.000 Hz, yang kita sebut sebagai bunyi audiosonik. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Ayo kita diskusikan. Sebuah sumber bergetar menghasilkan frekuensi 40 kHz. Nah, ini kita jadikan dalam satuan Hz, yaitu 40.000 Hz. Yang ditanyakan adalah hitunglah panjang gelombang bunyi tersebut jika cepat rambatnya adalah 1500 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan persamaan lambda sama dengan V dibagi frekuensi. V-nya adalah 1500 meter per sekon dan frekuensinya 40.000 Hz. Sehingga panjang gelombangnya diperoleh 0,0375 meter atau sama dengan 3,75 cm. Mudah kan? Selanjutnya yang kita bahas adalah macam-macam bunyi. Yang pertama ada nada.
Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi teratur. Nah, berikut ini adalah tabel beberapa deret nada yang berlaku standar. Di sini ada nada C, D, E, dan seterusnya. Yang kedua adalah desah. Desah merupakan bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur. Yang biasa kita temukan adalah suara ombak dan suara angin. Yang ketiga adalah dentum. Dentum ini adalah bunyi yang frekuensinya tinggi tetapi masih dapat didengar oleh telinga manusia. Misalkan bunyi bom. Nah, itulah macam-macam bunyi. Selanjutnya kita mengenal karakteristik dari bunyi. Yang pertama ada tinggi rendah bunyi. Nah, tinggi rendah bunyi ini ditentukan oleh besaran frekuensi. Pengaruhnya adalah semakin besar frekuensi, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Karakteristik yang kedua adalah kuat lemah bunyi. Kuat lemah bunyi ini ditentukan oleh amplitudo dari bunyi. Pengaruhnya, semakin besar amplitudo, maka semakin keras atau kuat bunyi yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada warna bunyi atau timbre. Maksudnya apa sih warna bunyi itu? Nah, warna bunyi ini adalah suara yang khas yang terjadi karena gabungan nada dasar dengan nada-nada atas. Maksudnya apa? Nah, seperti contoh ketika ada nada seruling dan nada gitar pada frekuensi yang sama, tetapi kita masih dapat membedakan mana bunyi seruling dan mana bunyi gitar. Nah, selanjutnya pada bunyi ini ada tokoh yang bernama Mersenne. Nah, hukum Mersenne ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh senar atau dawai itu ada beberapa faktor. Yang pertama, panjang senar. Nah, frekuensi ini berbanding terbalik dengan panjang senar. Maksudnya adalah semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Faktor yang kedua adalah luas penampang. Nah, frekuensi ini ternyata berbanding terbalik dengan akar dari luas penampang. Maksudnya, jika semakin besar luas penampangnya, maka semakin rendah frekuensinya. Yang ketiga adalah massa jenis senar. Frekuensi ini berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar. Maksudnya adalah semakin besar massa jenisnya, maka semakin rendah frekuensinya. Dan yang terakhir adalah faktor tegangan senar. Nah, frekuensi ini ternyata sebanding dengan akar dari tegangan senar. Maksudnya adalah jika semakin besar tegangan senarnya, maka frekuensi yang dihasilkan semakin tinggi. Dari faktor-faktor tersebut, maka secara matematis persamaan dari hukum Mersenne adalah F sama dengan 1/2L akar F dibagi A rho. Nah, inilah persamaan matematisnya. Nah, keterangannya F itu adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Selanjutnya L adalah long atau panjang dari senar dengan satuan meter. F adalah tegangan dengan satuan Newton.
adalah area atau luas penampang dengan satuan meter persegi. Dan yang terakhir, rho adalah massa jenis dari senar dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Nah, inilah hukum Mersenne. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video bunyi part pertama sampai akhir. Semoga dapat membantu sahabat perdana untuk lebih memahami materi tentang bunyi. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe.